Om Swastiastu. Halo, apa kabar? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu Dikti Agung Ayudini Kumalasari. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik mampu menjelaskan tentang historiografi dan peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri historiografi tradisional, kolonial, dan modern. Oke, mungkin istilah historiografi tidak asing lagi bagi kalian, atau mungkin ada juga yang masih merasa asing dengan istilah ini. Jadi, apa itu historiografi? Terus, apa saja jenis historiografi? Apa perbedaan masing-masing historiografi ini? Oke, nanti semua ini akan kita bahas bersama-sama, nak ya. Sebelum kita lanjut pada materi atau pembahasan mengenai historiografi, mungkin anak-anak masih ada yang ingat tentang metodologi penelitian sejarah materi yang sebelumnya pernah kita bahas. Terus, apakah ada hubungan atau kaitannya dengan historiografi ini? Oke, jadi metodologi penelitian sejarah itu merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam penelitian sejarah. Dalam metodologi penelitian ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah pemilihan topik. Yang kedua atau langkah yang kedua itu adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Langkah yang ketiga itu adalah verifikasi atau kritik sumber. Yang keempat itu ada interpretasi atau penafsiran. Dan yang terakhir itu adalah historiografi atau penulisan. Nah, jadi, historiografi itu adalah suatu proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Historiografi ini dibedakan menjadi 3 bagian, nak ya. Yang pertama itu ada historiografi tradisional, yang kedua itu ada historiografi kolonial, dan yang ketiga ada historiografi modern. Oke, kita akan bahas semua tentang historiografi ini, nak ya. Jadi, kalian harus tetap fokus dan semangat belajar. Oke, yang pertama, di sini ada historiografi tradisional. Historiografi tradisional ini merupakan penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Jadi ini dibedakan berdasarkan masanya, nak ya. Untuk ciri-ciri historiografi tradisional, silakan kalian lihat pada layar HP maupun layar laptop kalian. Di situ ada yang pertama adalah religio magis. Itu adalah unsur magis atau supranatural yang sangat kental dalam narasi historiografi. Yang kedua itu ada istana sentris, yang artinya subjek atau objek itu seputar kehidupan istana kerajaan. Yang ketiga ada historiografi tradisional digunakan sebagai alat legitimasi atau pengesahan kekuasaan raja. Yang keempat itu adalah bersifat feodalistik aristokratis. Artinya historiografi tradisional hanya membahas tentang sejarah dari kaum bangsawan dan keturunan raja. Nah, yang terakhir itu adalah region sentris atau bersifat kedaerahan. Untuk contoh historiografi tradisional itu ada beberapa. Yang pertama adalah Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, itu juga ada Babat Tanah Jawi, ada Babat Tanah Pasundan, dan juga Hikayat Raja-Raja Pasai. Oke, di sini yang kedua itu adalah bahasan mengenai historiografi kolonial. Kalau tadi tradisional itu adalah masa dari masuknya Hindu sampai berkembangnya Islam. Yang kedua ini adalah historiografi kolonial. Yang sudah pasti ini tentang atau ada kaitannya dengan kolonial, nak ya. Jadi historiografi kolonial itu adalah penulisan sejarah yang eksis pada masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Jadi ciri-ciri historiografi kolonial ini kira-kira apa, nak ya? Silakan kalian lihat pada layar kalian di sana. Yang pertama itu bersifat Eropa sentris atau Belanda sentris. Terus yang kedua, orang Indonesia hanya dijadikan sebagai objek. Dan Belanda atau penjajah sebagai subjek sejarah. Yang ketiga, tokoh sejarah merupakan orang-orang Belanda. Yang keempat, yang dibahas adalah aktivitas bangsa Belanda dan pemerintahan kolonialnya.
Yang kelima itu adalah bersifat diskriminatif. Nah, selanjutnya adalah contoh historiografi kolonial, diantaranya adalah Indonesian Trade and Society, karangan Yusuf Hanlier. Yang kedua adalah Indonesian Sociological Studies, karangan Scribe. Dan yang ketiga adalah Indonesian Society in Transition, karangan Werding. Terus untuk selanjutnya, yang ketiga itu ada historiografi modern. Nah, historiografi modern ini adalah penulisan sejarah yang menggunakan metodologi analisis kritis, berpedoman pada prinsip sejarah sebagai ilmu. Historiografi ini berfokus pada pemaparan data dan fakta dari sebuah peristiwa sejarah. Jadi di sini yang ditekankan itu adalah fakta dan data yang ditemukan di lapangan. Untuk ciri-ciri historiografi modern ini, yang pertama menonjolkan peran bangsa Indonesia. Yang kedua, menggunakan teknik penelitian yang lebih luas. Yang ketiga, itu menggunakan sudut pandang Indonesian centric. Terus yang keempat, bersifat kritis dan analitis dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Dan yang kelima itu adalah menghasilkan sejarah populis, bukan elitis. Jadi, sekali lagi, untuk historiografi modern ini ditekankan pada data dan fakta yang ada. Penulisan historiografi modern ini bisa kita terima karena lebih akurat dan terpercaya nggak ya? Berdasarkan fakta atau data yang ditemukan di lapangan. Jadi yang di sini itu berdasarkan berbagai sudut pandang, berbagai aspek kehidupan. Untuk contoh historiografi modern, itu yang pertama itu ada Pemberontakan Petani Banten 1888, karya Sartono Kartodirjo. Terus Pelayaran dan Perniagaan Nusantara abad ke-16 dan ke-17, karya Adrian Dilatian. Yang ketiga, Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia, karya Anar Gonggong. Dan yang terakhir itu adalah Islam dan Masyarakat, karya Taufik Abdullah. Oke, jadi tadi itu adalah beberapa pemaparan mengenai historiografi yang dibedakan menjadi 3 bagian. Itu ada historiografi tradisional, kolonial, dan modern. Semoga anak-anak masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk lebih memantapkan materi kalian atau pengetahuan kalian, di sini Ibu akan berikan sebuah pertanyaan. Silakan disimak ya. Oke, di sini Ibu tugaskan kalian untuk menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari masing-masing historiografi ini. Jadi, kelemahan dan kelebihan dari historiografi tradisional, kelemahan dan kelebihan dari historiografi kolonial, dan kelemahan atau kelebihan dari historiografi modern. Silakan, ini adalah tugas individu untuk kalian. Oke, sebagai akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi dan semangat belajar kalian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Om Santi 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 Om. Bye-bye.